semuanya, selamat datang di podcast diskusi hukum edisi spesial mahasiswa. Kali ini kita bahas topik yang sangat menarik dan relevan, kriminologi dan kejahatan kontemporer. Kriminologi bukan hanya soal penjahat, tapi soal faktor sosial, struktur hukum, hingga kebijakan negara. Kita akan bahas teori klasik sampai modern, ketimpangan sosial, remaja dan cybercrime, dan tentu solusi preventifnya. Bersama aku Naya dan teman-teman, yuk langsung kita dengarkan penjelasan Asep terlebih dahulu. Sobat Hukum, makasih Nay. Jadi aku mulai dari dasar banget loh, teori kriminologi klasik dan positivistik. Jadi ada poin-poin yang akan saya jelaskan di sini, 2 poin. Kita mulai dari teori klasik dulu. Teori klasik lahir di abad 18. Beccaria atau Bentham percaya bahwa manusia itu makhluk rasional. Kedua, kejahatan adalah hasil pilihan sadar. Ketiga, hukuman harus adil dan proporsional. Jadi sistem pidana berdasarkan prinsip deterrence, menakut-nakuti agar semua orang tidak melakukan kejahatan tersebut. Sementara itu, teori positivistik muncul di abad ke-19, terutama lewat Cesare Lombroso yang melihat kejahatan sebagai konsekuensi biologis dan psikologis. Menurut Lombroso, ada ciri-ciri fisik kriminal, seperti bentuk tengkorak tertentu yang katanya bisa mempengaruhi kecenderungan kejahatan. Tapi, kritik besar pada teori ini adalah terlalu deterministik dan mengabaikan faktor sosial. Yang kita tahu sekarang bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi seseorang. Jadi keduanya klasik dan positivistik memberikan dasar penting, tapi perlu memperluas dengan teori-teori modern. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Sekarang masuk nih ke teori modern. Kalau kita berbicara kriminologi kontemporer, kita nggak bisa lepas dari teori sosial. Pertama, teori strain dikemukakan oleh Roberto Merton. Ia bilang bahwa setiap masyarakat punya tujuan bersama seperti sukses finansial, tapi tidak semua orang punya akses legal untuk mencapainya. Akibatnya muncullah tekanan atau yang biasa disebut strain yang bikin orang menyimpang. Contoh gampangnya, orang yang nggak bisa kuliah dan akhirnya jadi penjamret karena nggak ada peluang kerja. Teori kedua, teori labeling. Ini menjelaskan bahwa seseorang bisa makin menyimpang karena dilabeli sebagai penjahat, terutama oleh masyarakat atau sistem hukum itu sendiri. Misalnya, anak yang pernah ditangkap karena mencuri sendal lalu diviralkan dan nggak bisa sekolah lagi. Teori ketiga, teori konflik, bahwa hukum dibuat oleh penguasa untuk menindas kelas bawah. Jadi, kejahatan bukan sekedar pelanggaran moral, tetapi ekspresi dan ketimpangan kekuasaan. Menurutku, penting buat kita sebagai calon penegak hukum untuk memahami bahwa kejahatan itu tidak netral. Selalu ada konteks sosial dan politiknya. Benar banget, Bert. Dan aku mau lanjut dengan refleksi sosialnya. Banyak kejahatan lahir dari ketimpangan sosial struktural. Beberapa faktor yang saling memicu yaitu ada kemiskinan dan pengangguran, kurangnya pendidikan, kekerasan dalam keluarga, kesenjangan fasilitas publik. Di tempat aku magang, ada anak-anak yang jadi kurir narkoba karena nggak punya pilihan lain. Mereka nggak merasa itu jahat karena sudah mengecewakan mereka sejak kecil. Kadang, masyarakat hanya melihat tindakan kriminal, tapi tidak melihat sistem yang membentuknya. Itulah kenapa menurut penting bagi
ada pendekatan, ada restoratif, komunitas, dan keadilan berbasis nilai lokal. Jadi bukan cuma menghukum tapi memulihkan. Terima kasih. Di sini saya tertarik banget ya masuk ke ranah kejahatan generasi muda dan cybercrime. Anak muda sekarang ini kan rentan banget melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena yang pertama itu tekanan sosial, yang kedua internet tanpa batas, yang ketiga itu ketidakpastian masa depan. Seperti tawuran pelajar, geng motor, bahkan pinjaman online ilegal seringkali melibatkan remaja. Lalu cybercrime juga makin marak. Apa aja sih yang dimaksud apa aja sih cybercrime itu? Yang pertama itu ada penipuan daring, yang kedua ada phishing, yang ketiga ada pencurian data, yang keempat ada cyberbullying, dan yang keempat ada deepfake pornografi. Dan hukum kita ini masih belum sepenuhnya siap ya. Banyak korban nggak ngerti cara melapor, pelaku masih di bawah umur, dan bukti digital yang sangat rumit. Menurutku, penanggulangan cybercrime ini harus melibatkan yang pertama, pendidikan digital sejak dini, yang kedua literasi hukum di sekolah, dan yang terakhir kolaborasi antara polisi, IT expert, dan masyarakat. Dan kita, mahasiswa hukum, harus jadi bagian dari gerakan ini. Oke, terima kasih. Oke, menarik banget ya. Aku mau tanya, menurut kalian, apakah penjara masih relevan sebagai bentuk hukuman utama? Halo Sobat Hukum, penjara itu perlu, tapi nggak cukup. Banyak daripada keluar, makin keras. Seharusnya tuh ada sistem yang namanya rehabilitasi atau reintegrasi. Mungkin hanya itu, Sobat Hukum. Terima kasih. Aku dukung justice restoratif. Jadi korban dari pelaku berdialog dan pelaku memperbaiki dampak perbuatannya langsung ke korban. Terima kasih. Oke, kalau untuk aku sendiri, untuk remaja ya, pendekatannya itu mungkin kita lebih sedikit beda, harus lebih edukatif dan juga secara dari hati ke hati gitu ya. Karena kan remaja ini masih di bawah umur, masih usianya masih sangat labil, jadi kita perlu pendekatan yang lebih lebih dekat lagi gitu. Bukan menghukum secara formal saja, kurang lebih kayak gitu. Berarti kita sepakat, hukum pidana harus humanis, adaptif, dan kontekstual. Sobat Hukum, kita belajar, kejahatan bukan hanya soal niat buruk, tapi ada struktur sosial dan baliknya. Teori klasik dan modern sama-sama penting. Remaja dan teknologi menciptakan tantangan baru. Penanganan kejahatan perlu mendapatkan multidisiplin dan preventif. Terima kasih buat Asep, Albert, Naswa, dan Kia. Semoga kita semua jadi penegak hukum yang bukan hanya tahu pasal, tapi juga peduli pada nilai-nilai keadilan sosial. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya.